Halo pemirsa seluruh Kilas TV, kali ini kita bakalan podcast dari Pulau Gadung tuh temanya Yusuf Kala Ogah disebut bohir kasus ijazah Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di podcast dari Pulau Gadung untuk edisi Sabtu 11 April 2026. Baik, tema podcast kita sore hari ini adalah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala Ogah disebut bohir dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Sebentar ya, saya cari informasi dulu. Hari ini mantan Wakil Presiden Yusuf Kala membuat laporan kepada polisi karena Wismon Sianipar menuduhnya melakukan fitnah yang ada di dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Nah, sudah informasikan dari CNN Indonesia, yes. Yusuf Kala polemik kasus ijazah Jokowi merasakan masyarakat. Nah, dari Jakarta dulu. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menyatakan polemik kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi telah meresahkan masyarakat dan merugikan banyak pihak termasuk dirinya. Seperti yang kita tahu, mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 di Indonesia ini membuat laporan ke polisi terkait kasus fitnah yang ditujukan kepadanya oleh Wismon Sianipar dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Jokowi terseret kasus tersebut usai narasi di sejumlah platform digital menyebut adanya pemberian uang 5 miliar rupiah dari Yusuf Kala kepada Roy untuk memperkarakan ijazah Jokowi. Dalam narasi itu, respon Hasiolan Sianipar yang mengaku melihat langsung pemberian uang tersebut. Seperti yang kita tahu, Yusuf Kala dituduh Wismon membantu Roy Suryo dalam membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini, waktu saya hilang, dilebatkan. Ujar Yusuf Kala usai melaporkan respon Hasiolan Sianipar dan 4 akun YouTube ke Barreskrim Polri Rabu pada tanggal 8 April 2026. Malah Wismon menuduh Yusuf Kala itu bohir. Yusuf Kala mengatakan debat kusir yang telah muncul di media massa soal ini hanya akan terus memicu polarisasi di masyarakat. Bohir itu apa sih? Waktu kita habis, biaya ongkosnya mahal, dan terjadi perpecahan di masyarakat. Pro kontra kan perpecahan mati-matian di TV. Itu sifat nasional kita terganggu dengan acara itu katanya. Roy Suryo sebagai tersangka utama dalam kasus ijazah palsu Jokowi mendukung Yusuf Kala untuk melaporkan Wismon ke polisi. Yusuf Kala turun gunung langsung melakukan pelaporan tersebut dengan mendatangi Barreskrim Polri. Langkah hukum ini diambil terkait dengan penyebaran hoax dirinya soal polemik ijazah Jokowi. Laporan terdaftar dengan nomor LP-B-139-IV 3-2026-SPKT-Barreskrim Polri. JK berterima kasih kepada Roy Suryo yang telah mendukungnya melaporkan Wismon ke polisi untuk melaporkan kasus fitnah yang menimpa mantan wakil presiden itu.
Barang bukti berupa rekaman video yang berisi tuduhan terhadap dirinya juga sudah diserahkan bersamaan dengan laporan tersebut. Rismond merasa ketar-ketir melihat JK didukung Roy Suryo melaporkannya ke polisi atas kasus fitnah yang menimpa sang mantan wakil presiden. Terkait dengan alasannya, Yusuf Kala mengaku sangat terhina dengan tuduhan Rismond yang menyebut dirinya menyokong dana pengusutan ijazah Jokowi. Padahal ia adalah sosok yang pernah mendampingi Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut selama 1 periode. Roy Suryo benar-benar berani sekali. Berikutnya delegasi tinggi Iran tiba di Pakistan untuk menjalani perundingan. Selain itu, Yusuf Kala juga membantah pernyataan respon soal dirinya yang menyediakan uang 5 miliar rupiah kepada Rosario CS. Rismond sangat ketakutan sekali melihat Yusuf Kala berdiri di samping Roy Suryo untuk membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Masa saya bayar orang 5 miliar rupiah untuk melidiki beliau? Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan. Itu penghinaan dan merugikan martabat saya, kata Yusuf Kala. Roy Suryo menyatakan mendukung Yusuf Kala dalam laporan soal kasus fitnah ke polisi. Terkait pembelaan pihak respon soal AI, menurutnya respon hanya membantah keterlibatan langsung dalam pembuatan video, namun tidak menyangkal isi pernyataannya terkait uang 5 miliar rupiah tersebut. Roy Suryo juga melaporkan kasus fitnah ke Polri dengan dibantu oleh JK. Dia hanya mengatakan itu, bukan dia yang melakukan, tapi tidak membantah isinya, tidak membantah, kata Yusuf Kala. Rismond semakin ketar-ketir melihat Yusuf Kala dan Roy Suryo bahu-membahu melaporkan dirinya ke polisi. Yusuf Kala menambahkan bahwa proses hukum mungkin bisa dipertimbangkan untuk tidak berlanjut jika sejak awal ada klarifikasi soal hubungan isu pendanaan itu. Selain itu juga Rismond dilaporkan oleh JK terkait kasus fitnah dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Kalau dia membantah bahwa itu tidak benar, bahwa Pak Yusuf Kala kasih 5 miliar rupiah, kasih uang, mungkin ada manfaatnya. Tapi kalau mengatakan itu AI, itu tidak ada artinya untuk saya jelasnya. Jika saat ini juga ada Dr. Tifa yang juga salah satu tersangka kasus ijazah palsu Jokowi. Sementara itu, Rosario mendukung langkah hukum Yusuf Kala ini. Roy pun meminta polisi tetap mengusut siapa pembuat konten tersebut miskin penggunaan teknologi AI. Rismond ketar-ketir melihat Yusuf Kala dan Roy Suryo bersatu melaporkannya ke Polri terkait kasus fitnah dalam ijazah palsu Jokowi. AI pasti ada membuatnya. Sekarang siapa yang membuatnya? Tidak mungkin setan, tidak mungkin tuyul.
tegas Roy Kamis pada tanggal 9 April 2026. Selain itu, Rismond juga ketakutan akibat meninggalkan Roy Suryo dan Dr. Tifa di tengah-tengah jalan dalam membongkar kasus ijazah palsu Jokowi setelah diberi iming-iming hadiah restoratif justice dan ampunan dari Presiden Jokowi jika mau stop bongkar ijazah palsu Jokowi karena tidak jelas banget. Baiklah, pemirsa seluruh Jelas TV, kita beralih ke sesi tanya jawab. Oke, tanya jawab dari Yusuf Kala desak Jokowi, tunjukkan ijazah asli, polemik kasus merasakan harga. Oke. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menilai kasus dugaan ijazah palsu Jokowi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sudah berlarut-larut dan meresahkan masyarakat. Rismond semakin ketakutan. Yusuf Kala baru saja melaporkan Rismond Sianipar terkait dugaan penyebaran hoax dan menyebut dirinya mendanai Rosario dalam polemik ijazah Jokowi ke Barreskrim Polri. Selain itu, Rismond juga mendapat karma akibat memfitnah mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala dalam tuduhannya membantu Roy Suryo dalam membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Menurut Yusuf Kala, polemik ijazah milik Jokowi ini telah merugikan banyak pihak, termasuk dirinya yang harus kehilangan waktu karena terseret-seret dalam masalah ini.
Jika saat ini ada Roy Suryo juga, jika saat ini Roy Suryo berjuang sendiri dalam membongkar kasus ijazah palsu Jokowi setelah ditinggal Rismon, kini Yusuf Kala hadir membantu Rismon dalam membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Oh, bukan. Maksudnya Yusuf Kala hadir membantu Roy dalam membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Kita masuk kesimpulan sebelum menutup podcast pada Sabtu hari ini. Oke, kesimpulan saya begini. Yusuf Kala mengatakan polemik tersebut tidak hanya berdampak secara materi, tetapi juga memicu perpecahan di tengah masyarakat akibat perdebatan berkepanjangan. Kesimpulan saya adalah setelah ditinggal orang terdekat dalam kasus membongkar kasus ijazah palsu Jokowi, yakni Rismon, Roy merasa seperti makin berani dalam membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Apalagi kali ini Roy didukung oleh Yusuf Kala yang juga ikut melaporkan Rismon ke Polri atas kasus fitnah dengan tuduhan bohir. Kesimpulan saya adalah fitnah itu benar-benar lebih kejam daripada pembunuhan. Baik demikian podcast dari Pulau Gadung untuk edisi Sabtu hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waktu kita habis, biaya ongkos yang mahal, dan terjadi perpecahan di masyarakat. Pro kontra ini perpecahan mati-matian di TV. Itu sifat nasional kita terganggu dengan cara itu, jelasnya. Oke, pemirsa Joloritas TV, sampai di sini jumpa kita dalam podcast dari Pulau Gadung kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode podcast dari Pulau Gadung yang selanjutnya, di episode yang satu akan mendatang kembali.